Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang struktur atap ya, struktur kuda-kuda atap kayu, oke? Kita akan belajar tentang struktur kuda-kuda atap kayu ya. Kuda-kuda atap kayu ini dia berdiri di atas sebuah ring balok beton ya. Dia berdiri di atas sebuah ring balok beton, yang mana ring balok beton ini adalah sebuah pasangan sebuah pasangan balok ya. Sebuah pasangan balok beton bertulang ya, yang berada di atas pasangan dinding. Sekali lagi, ring balok beton adalah pasangan beton bertulang, balok beton bertulang ya, yang berada di atas dinding bata. Perhatikan teman-teman, ini adalah dinding ya, tembok bata ya. Di sini ada catatan tembok bata. Sebelah kanannya ini ada sebuah anak panah ya, yang warna merah ini. Dia startnya dari arsiran ini ya, terus dia lari ke sini dan mengarah ke tulisan ini ya. Dan di yang sebelah kiri juga sama ya, ada anak panah yang startnya dari sebuah arsiran di sini ya, dan dia mengarah ke tulisan ini sama, yaitu tembok bata. Jadi jika teman-teman perhatikan, arsiran ini adalah arsiran bata ya. Ya, ini adalah dinding bata ya, dan dinding pasangan bata dengan ketebalan lunas 15 cm ya. Ketebalan lunas 15 cm, meliputi 1,5 cm acian plesteran sebelah kanan ya, kulit plesteran sebelah kanan 1,5 cm kulit plesteran sebelah kiri, dan 12 cm pasangan batanya sendiri ya. Jadi total 15 cm ketebalan dari garis ini ke garis ini ya. Daripada pasangan bata ini totalnya adalah 15 cm, termasuk kulit plester kanan dan kiri ya. Kanan 1,5 cm, kiri 1,5 cm. Itu juga berlaku bagi gambar ini ya. Ini juga pasangan bata dengan keterangan seperti tadi yang telah saya jelaskan. Oke teman-teman, perhatikan di atas pasangan bata ini berdiri balok beton seperti ini ya. Yang balok beton ini disebut dengan ring balok ya, atau balok ring ya. Dia adalah dari pasangan beton bertulang ya, jadi pasangan beton yang memiliki tulangan ya. Teman-teman perhatikan dimensi atau ukuran daripada balok beton ini dari titik biru sebelah kanan ya ke titik biru sebelah kiri itu adalah 15 cm, artinya lebarnya daripada balok beton ini adalah 15 cm ya, sedangkan ketinggiannya dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas itu adalah 20 cm. Jadi penampang daripada ring balok itu adalah 20, tinggi 15, lebar ya. Dan teman-teman perhatikan biru warna abu-abu muda yang membentang ini ya, yang di tengah-tengahnya ada tulisan ring balok. Itu adalah ring balok yang pada posisi horizontal ya teman-teman ya, posisi membujur dari kanan ke kiri ya. Sedangkan ini posisi horizontal dengan posisi dari depan ke belakang, maka dia terlihat hanya terpotong seperti ini ya, yang ini. Sedangkan ini dia terlihat badannya ya, karena ring balok ini sejatinya dia mengelilingi tembok. Nah teman-teman perhatikan, pas di atas ring balok berdirilah kuda-kuda kayu ya teman-teman ya, kuda-kuda atap kayu ya. Tentunya di atas ring balok ini segala macam kuda-kuda jenis atap apapun ya pasti ada di atas ring balok ya. Seperti kuda-kuda aluminium dan lain sebagainya, atau baja atau dan lain sebagainya, pastinya berdiri di atas ring balok ya. Yang namanya atap itu pasti berdiri di atas ring balok beton ya. Ini teman-teman perhatikan, kalau teman-teman perhatikan pada struktur daripada kuda-kuda kayu ini, di bawah ini ada kayu yang membujur ya, kayu yang posisinya horizontal ya, dia start dari sini ke arah sini teman-teman ya, dia horizontal dan dia berada di bawah sekali ya, atau di posisi paling bawah daripada kuda-kuda kayu ini ya. Nah itu disebut balok tarik ya, yang warna redup ini ya, ini disebut balok tarik. Jadi posisi paling bawah ya, kayu balok ya, kayu balok posisi paling bawah daripada kuda-kuda ini ya. Ya, dia start dari sini dan dia lari ke sini ya. Ini adalah balok tarik. Nah ini ada keterangannya ya, kita besarkan, perhatikan.
balok tarik ya dengan ukuran kayu 6 ya, tebalnya 6, lebarnya 12 atau kayu penampang 612 ya teman-teman ya. Yaitu dia 12-nya tuh dari garis atas ke garis bawah ini teman-teman ya. 12 cm dan ke belakang ya. Ke belakang sana 6 cm. Ya, dan panjangnya disesuaikan dengan panjang kuda-kuda ini ya. Dari sini sampai ke sini. Jadi balok tarik ini ukurannya adalah menggunakan kayu dengan penampang 612 ya teman-teman ya. Ada yang lebih kecil lagi yaitu 50 ya. Jadi ini adalah ukuran kayu standar ya 612 dan ukuran kayu untuk balok tarik yang paling kecil adalah 5 kali 10 ya. Seperti itu teman-teman. Jadi lebarnya 10 cm ya, dari atas ke bawah 10 cm dan tebal ke belakang 5 cm. Nah, itu ukuran yang kecil dan ini adalah ukuran yang standar yaitu 6 kali 12 seperti yang saya jelaskan barusan. Nah, teman-teman bisa melihat balok tarik ini juga di sini ya teman-teman. Nah, ini yang warna merah muda ini adalah balok tarik ya. Yang warna merah muda ini adalah balok tarik. Nah, ini dia balok tarik ya. Nah, yang dimaksud balok tarik adalah seperti ini teman-teman. Dia di ujungnya berbentuk seperti ini ya. Di ujung sebelah kanan dan sebelah kiri berbentuk seperti ini ya. Nah, terus dia seperti runcing tapi di ujungnya terpotong ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat di tengah ini ada lubang-lubang seperti ini ya, yang nanti saya akan jelaskan satu persatu. Jadi lubang itu sejatinya teman-teman adalah tempat daripada balok ini yang nanti akan saya sebutkan ya, satu persatu. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ke berikutnya. Kita telah membahas balok tarik, kita akan membahas lagi yaitu yang vertikal ini ya. Balok yang vertikal ya, yang dia start dari sini sampai ke puncak paling tinggi di atas ya. Nah, itu disebut balok vertikal ini atau kayu vertikal ini ya, itu disebut tiang kuda-kuda ya teman-teman ya. Tiang kuda-kuda dengan ukuran yang sama dengan ukuran balok tarik di bawah ya. Nah, ukurannya sama dengan ukuran balok tarik di bawah ya, yaitu tiang kuda-kuda ini berukuran tebal ke belakang ya 6 cm dan lebarnya 12 cm. Lebar dari sini ke sini ya, dari garis kanan ke garis kiri itu 12 cm dan tebal ke belakang 6 cm ya, dengan ketinggian yaitu di sini tercatat 2 meter 34 cm dan sekian-sekian ya. Oke teman-teman, perhatikan. Nah, sejatinya tiang kuda-kuda ini teman-teman dia tidak sampai sini ya. Tiang kuda-kuda itu sebenarnya dia sampai ke bawah sini. Bahkan ujungnya itu menyentuh ring balok ya. Cuman dia model akar kecil di dalam itu ya. Jadi seperti ada akar kecil ya. Memang disengaja dibuat lubang di dalam ini. Akar daripada tiang ini dia tembus sampai ke bawah ya, seperti itu. Dan ada pula yang mendesain hanya sampai tengah-tengah daripada balok tarik ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita telah membahas tiang ya. Tiang ini ukurannya sama dengan balok tarik ya. Jika balok tarik menggunakan penampang kayu kecil yaitu 5 kali 10, maka tiang pun sama ya, menggunakan kayu 5 kali 10. Tapi karena di sini balok tariknya menggunakan kayu 612, maka tiang juga menggunakan kayu 6 kali 12 cm. Kemudian setelah kita membahas tiang, kita akan membahas balok yang miring ini ya, yang ini dan yang ini. Ya, balok yang miring ini dia start dari atas sini ya, dia nempel ke tiang seperti itu dan dia sampai ke bawah ya, dia sampai ke wilayah bawah seperti ini. Ya, dan ada di sebelah kiri juga ya, dia dari bawah sini ya sampai dia miring, dia naik ke atas terus ya, seperti ini ya. Terus sampai di atas sini. Nah, ini disebut kaki kuda-kuda ya, teman-teman ya. Itu disebut kaki kuda-kuda. Oke, jangan lupa ya, kaki kuda-kuda. Kaki kuda-kuda ini ukurannya sama dengan ukuran daripada balok tarik dan tiang, yaitu penampangnya 612 ya. 612. Dan jika balok tarik atau tiang menggunakan kayu kecil dengan ukuran 510, maka kaki kuda-kuda juga mengikuti ya, yaitu menggunakan kayu 5 kali 10. Cuman karena tiang dan
balok tarik menggunakan kayu 6, 12, maka kaki kuda-kuda pun mengikuti, yaitu menggunakan kayu 6 kali 12 cm. Jadi 12 cm itu dari garis ini ke garis ini teman-teman ya. Dan 6 cm-nya ke belakang seperti itu ya. Kita akan melihat tiang dan kaki kuda-kuda ini ya pada bentuk 3D. Nah, ini dia yang warna hijau ini adalah tiang teman-teman ya. Yang warna hijau itu adalah tiang. Ya. Nah, inilah tiang ya. Ya berbentuk seperti ini. Di sini ada lubangan, ada ya seperti terpotong seperti itu ya. Dan di atas juga ada yang terpotong seperti ini yang nanti teman-teman bisa, insya Allah akan saya jelaskan pada penjelasan berikutnya ya. Yang dan di atas ada tempat untuk nok ya, tempat untuk nok seperti ini. Jadi ada lubang khusus dirancang untuk dudukan daripada puncak atap, yaitu nok, balok nok. Oke teman-teman, inilah struktur kuda-kuda 3 dimensi ya. Dan yang warna merah ini adalah kaki kuda-kuda teman-teman ya. Yang warna merah ini adalah kaki kuda-kuda kanan dan kiri. Oke, ini dia kaki kuda-kuda kanan dan kiri ya. Oke, dia pada posisi ujungnya berbentuk seperti ini teman-teman ya. Yang mana bagiannya ada yang masuk ke dalam tiang kuda-kuda seperti ini ya. Oke, bagian yang masuk ke dalam tiang kuda-kuda ini 1 sampai 2 cm ya. Kemudian dia miring ke arah bawah seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini dia berlubang ya, dia berlubang. Nah, ini adalah dudukan daripada kayu yang lain ya. Dan di sini juga dia berlubang teman-teman ya, di bagian bawah ini berlubang. Nah, lubang di bagian bawah ini sejatinya adalah tempat bagi balok tarik ya. Jadi balok tarik itu dia sedikit masuk seperti itu ke dalam kaki kuda-kuda ya, sehingga kaki kuda-kudanya berlubang pada bagian bawah seperti itu. Nah, besar lubangan ini teman-teman dari titik bawah ke titik atas itu 1 sampai 2 cm ya, sama seperti di atas, yaitu 1 sampai 2 cm sama. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas yang lain. Nah, jadi kita sudah membahas balok tarik, tiang kuda-kuda, ya, kaki kuda-kuda di kanan dan di kiri. Dan sekarang kita akan membahas tentang balok ikat ya, yang di bawah ini teman-teman. Balok ikat ini ukurannya panjangnya hanya 1 meter ya. Balok ikat ini panjangnya hanya 1 meter ya. Jadi dari titik sini ke titik sini itu panjangnya 1 meter. Oke teman-teman. Jadi panjangnya dari kanan ke kiri adalah 1 meter dan ketebalan 6 cm. Berarti dia ketebalan ke arah belakang ya. Ketebalan ke arah belakang 6 cm. Sedangkan ukuran 12 cm itu adalah lebar ya, dari atas sini ke bawah sini teman-teman ya. Dari atas sini ke bawah sini ya, itu lebar 12 cm ya. Jadi dari atas sini ke bawah sini lebar 12 cm. Dan ini pada bagian tengahnya terpotong ya teman-teman ya. Pada bagian tengahnya terpotong. Oke teman-teman, ukuran jarak dari garis ini ke garis ini ya, perhatikan kaki ini, kaki daripada balok tarik, balok ikat ya, kaki daripada balok ikat dari jarak sini ke sini itu 10 sampai 15 cm ya teman-teman ya. Dari sini ke sini 10 sampai 15 cm, yaitu lebar daripada kaki balok ikat ini ya, 10 sampai 15 cm. Sisanya itu adalah yang terpotong ya, yang di tengah-tengah. Dia menggunakan kayu dengan penampang yang sama dengan kayu-kayu yang kita bahas sebelumnya ya. Nah, yang warna grey ini adalah balok ikat ya. Dia fungsinya adalah mengikat antara tiang dengan balok tarik ya. Dia fungsinya mengikat antara tiang yang warna hijau ini dengan balok tarik ya. Dan ini dia terpotong teman-teman ya. Jadi 12 itu dari sini ke sini sebenarnya ya. Cuman pada posisi tengah dia terpotong seperti itu.
Dan seperti telah saya jelaskan bahwa potongannya itu masuk ke dalam balok tarik seperti itu ya, dengan kedalaman 1, 2, sampai 3 cm ya, seperti itu. Jadi kaki daripada balok ikat itu dia masuk ke dalam balok tarik seperti ini ya, dengan kedalaman 1, 2, sampai 3 cm. Dan sebenarnya teman-teman di tengah-tengah sini ada lubang ya, ada lubang untuk apa namanya, untuk tiang kuda-kuda ya, untuk akarnya ya, kecil tapi lubangnya. Karena memang akarnya kecil saja ya teman-teman ya, cuma di sini tidak terlihat. Jadi di dalam balok ikat ini sebenarnya ada lubang di tengah-tengah ya, untuk memasukkan akar ya, akar daripada tiang. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas materi berikutnya, yaitu balok sokong ya. Nah ini adalah balok sokong, ini adalah balok sokong ya. Jadi dia start dari sini sampai naik ke atas sini ya. Nah, oke. Dan dia start dari sini sampai naik ke atas sini. Ya, dia start dari tiang kuda-kuda ke balok kaki kuda-kuda ya. Dia start daripada kaki tiang kuda-kuda naik ke atas, menyokong daripada kaki kuda-kuda ya, seperti itu. Nah, jarak antara balok ikat ini dengan kaki sokong ini adalah 15 ya, sampai 25 cm. Jadi jarak daripada balok ikat ini dengan sokong ini pada bagian bawah adalah 15 sampai 25 cm. Oke, paham? Oke, ini dia, perhatikan teman-teman, ujung daripada sokong ini dia masuk ke dalam tiang ya, 1 sampai 2 cm. Jadi ujungnya ini dari sini ke sini itu 1 sampai 2 cm ya. Antara dua titik biru itu. Sama, sebelah sini juga sama. Sedangkan pada bagian atas dia 0 ya, dia tidak masuk, maka dia membentuk garis miring seperti itu ke atas. Oke, paham? Sambungannya membentuk garis miring. Sehingga nanti bebannya dia terpusat ke tiang seperti itu ya. Sama juga pada bagian atas daripada sokong ini, perhatikan. Pada bagian sini dia masuk ke dalam ya, 1 sampai 2 cm, dia masuk ke dalam daripada kaki kuda-kuda ya. Nah, ini dia masuk ke dalam 1 sampai 2 cm, sedangkan pada bagian sini dia tidak masuk ya. Sedangkan pada bagian atas dia tidak masuk ya, dia masuk pada bagian bawah seperti ini, sehingga dia membentuk pola garis miring ya, seperti itu. Dan masuknya ini seperti saya jelaskan barusan, 1 sampai 2 cm. Hal itu juga berlaku terhadap bagian sebelah kiri ya. Oke teman-teman, perhatikan. Sokong ini dia menggunakan ukuran kayu yang sama ya dengan tiang dan teman-temannya yang lain ya. Baik itu balok tarik maupun kaki kuda-kuda ya. Yaitu sokong ini dia menggunakan kayu penampang 612 ya. Dia ukuran kayu dari garis ini ke garis ini adalah 12 cm dan tebal ke belakang 6 cm ya, 6 cm. Nah, jika seandainya balok tarik dan tiang dan lain sebagainya yang saya jelaskan sebelumnya adalah menggunakan kayu penampang kecil, yaitu 510, maka balok sokong juga mengikuti. Dia menggunakan kayu 510. Ya, dia menyesuaikan. Oke, teman-teman, inilah struktur utama daripada kuda-kuda itu ya, yaitu yang kayu-kayu yang berwarna coklat tua itu, yaitu meliputi struktur utama ya. Sekali lagi, struktur utama daripada kuda-kuda adalah kayu yang warna coklat tua itu ya, yang meliputi balok tarik yang di bawah ini ya, horizontal ya, di atas ring balok pas atau di bagian bawah daripada kuda-kuda. Kemudian balok ikat ya, yang mengikat antara tiang dan balok tarik. Kemudian tiang yang vertikal ke atas sampai ke puncak ya. Dan ada sokong kanan dan kiri yang dia menyokong, fungsinya adalah untuk menyokong balok kaki kuda-kuda ini ya, kanan dan kiri ya. Dia start pointnya daripada tiang ini ya, dengan jarak yang telah saya sebutkan tadi ya, seperti itu. Dan kaki kuda-kuda ya, jadi kaki kuda-kuda, tiang ya, sokong ya, kemudian balok ikat dan balok tarik. Itulah struktur utama ya daripada kuda-kuda kayu ya. Kemudian ada struktur sekunder ya, pasangan kayu sekunder.
Oke, pasangan kayu sekunder itu hanya ada dua ya, yaitu balok jepit atau balok apit. Yang ini ya, yang horizontal ini. Dan juga balok pincang ya, kanan dan kiri ini disebut balok pincang. Tapi sebelum kita membahas struktur kedua, saya akan jelaskan dulu balok sokong pada posisi 3 dimensi ya. Jadi ini adalah balok sokong pada posisi 3 dimensi itu yang warna hitam ini ya teman-teman ya. Sokong itu adalah yang berwarna hitam ini. Jadi dia miring dari sini ya, dia sampai naik ke atas. Jadi kalau teman-teman perhatikan, dia masuk ya, bagian sini dia masuk ke dalam tiang ya. Ya, bagian sini dia masuk ke dalam tiang 12 cm, sedangkan bagian atasnya tidak ya, sehingga dia miring ke atas seperti itu. Lubangnya di sini rata 2 cm ya, 1 sampai 2 cm dari sini ke sini ya. 2 cm dari sini ke sini, lalu di atas ini 0 ya, 0 cm ya, sehingga dia membentuk pola miring seperti itu lubangnya. Oke, kalau teman-teman perhatikan, inilah ya lubang yang terbentuk daripada sokong terhadap tiang ya, yaitu 1 sampai 2 cm. Oke, nah berikut sama juga yang di bagian atas ya, dia masuk juga pada bagian bawah nih, masuk ke dalam kaki kuda-kuda ya. Nah, dengan kedalaman 1 sampai 2 cm, dan pada bagian sini dia 0 cm ya, sehingga dia membentuk garis miring. Polanya membentuk garis miring seperti itu teman-teman. Itulah sokong ya yang warna hitam. Nah, sekarang kita akan membahas susunan daripada balok atau kayu sekunder ya daripada kuda-kuda. Yang pertama yaitu kita akan membahas balok apit atau balok jepit ya, yang warna coklat muda ini teman-teman. Coklat muda yang horizontal ya, dia start dari sini. Ya, dia lari terus sampai ke sini ya. Nah, ini disebut balok apit atau balok jepit ya. Balok apit atau balok jepit dengan ukuran di bawah ya, 1 tingkat di bawah daripada struktur utama kuda-kuda ya. Jadi karena di sini struktur utama kuda-kuda menggunakan kayu penampang 612 ya, maka struktur kedua daripada kuda-kuda ini menggunakan kayu 1 tingkat di bawahnya ya, lebih kecil, yaitu 510 ya, seperti itu. Jadi perhatikan dari garis atas ke garis bawah ini 10 cm dan tebal ke belakang 5 cm. Catatan teman-teman, jika sandikan kuda-kuda utama dia menggunakan kayu 5 kali 10 ya, maka dia struktur sekunder daripada kuda-kuda ini ya, atau seperti balok apit dan juga balok pincang ini, dia menggunakan kayu 1 tingkat di bawah 510 yaitu 57. Oke. Teman-teman perhatikan di sini ada keterangan 2 ya. 2 ini menunjukkan bahwa balok apit ini seperti namanya balok jepit ya. Dia ada di depan dan ada di belakang ya. Jadi ini sebenarnya ada 2 kayu teman-teman ya. Ada di depan dan ada di belakang daripada kuda-kuda. Jika teman-teman perhatikan, ini adalah sokong. Ini adalah balok jepit ya, atau balok apit. Maaf, ini adalah balok jepit atau balok apit. Tadi mengatakan 2 titik ya, yaitu dia ada 2 di depan dan di belakang. Perhatikan jika saya putar, itu dia ya, dia ada 1 di depan dan 1 di belakang ya. Ada 2, oke. Maka dia disebut balok apit atau balok jepit ya, yang fungsinya menjepit struktur utama daripada kuda-kuda ini. Dengan ukuran kayu di bawah, 1 tingkat di bawah daripada struktur utama kuda-kuda ya. Seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas daripada yang satu ini ya, yaitu yang berdiri seperti ini. Dia adalah bagian juga daripada balok jepit ya, cuman namanya lain. Dia termasuk kategori balok jepit ya, dia menjepit antara balok tarik ya, struktur utama, dan kaki kuda-kuda ya. Dia menjepit antara balok tarik dan kaki kuda-kuda ya. Ya, sama di sebelah kiri juga ada ya. Nah, ini balok pincang namanya ya. Dia masuk kategori balok apit, tapi namanya balok pincang ya. Nama daripada balok apit yang vertikal ini adalah balok pincang dengan ukuran 2 ya, 2 yaitu depan dan belakang ada ya, kali 510. Jadi kayunya sama dengan ukuran kayu daripada balok apit yang horizontal ini ya, yaitu 510.
Dan jika struktur utama daripada kuda-kuda itu menggunakan ukuran kayu kecil, maka dia lebih kecil lagi satu tingkat daripada struktur utama. Seperti itulah rumusnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, perhatikan inilah balok pincang ya. Yang warna melumut ini adalah balok pincang. Dia dibilang ada dua ya, karena dia ada dua ya, sebelah depan dan sebelah belakang daripada kuda-kuda ya. Perhatikan itu ada dua ya, satu di sini dan satu di sini. Oke, nah, satu di sini dan satu di sini, satu di sini, satu di sini. Jadi dia menjepit ya teman-teman ya. Dia menjepit antara balok tarik dan kaki kuda-kuda. Dia menjepit antara balok tarik dan kaki kuda-kuda ya. Sedangkan balok apit di atas yang warna coklat dia menjepit antara tiang, sokong, dan kaki kuda-kuda kanan dan kiri. Oke. Selanjutnya teman-teman perhatikan pada sebelah kiri ya, atau sebelah kanan sama ya. Sebelah kanan dan sebelah kiri, teman-teman akan melihat tanda seperti ini ya. Ini sejatinya adalah plat baja ya. Ini sejatinya adalah plat baja dengan ketebalan 3 mili ya, kecil aja. Dan lebarnya disesuaikan ya, tingginya juga disesuaikan. Jadi fungsinya adalah untuk memperkuat ikatan antara balok tarik dan kaki kuda-kuda ya. Nah, di sini ada baut ya, ada baut yang mengikat ya, ada baut yang mengikat seperti itu. Yang ada di balok tarik dan ada di kaki kuda-kuda. Dan plat ini juga ada di depan dan ada di belakang ya teman-teman ya. Jadi ada dua. Ada depan dan ada di belakang kuda-kuda. Dia ada di sebelah kiri dan ada pula di sebelah kanan seperti itu. Itu adalah plat baja ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada 30 derajat ya, ada keterangan 30 derajat. Keterangan 30 derajat itu adalah jarak kemiringan ya antara balok tarik dan kaki kuda-kuda ya. 30 derajat ini adalah keterangan kemiringan daripada kaki kuda-kuda terhadap balok tarik. Jadi kemiringan atap ini adalah 30 derajat ya. Kemiringan atap ini adalah 30 derajat, yaitu diawali oleh kemiringan antara balok tarik dan kaki kuda-kuda, yaitu 30 derajat. Maka yang lain semua mengikuti. Ya, kemiringan yang sama yaitu 30 derajat. Nah, perhatikan teman-teman, semakin tinggi nilai derajat, maka kuda-kudanya semakin tinggi ke atas. Semakin rendah nilai derajat, maka kuda-kudanya semakin rendah ke bawah. Paham ya? Seperti itu. Nah, ini kuda-kuda 30 derajat lah. Kalau kuda-kudanya 20 derajat, maka dia lebih rendah. Jadi kemiringan kuda-kuda ini adalah penentu daripada ketinggian kuda-kuda ya. Jadi ketinggian atap itu tidak bisa kita tentukan sembarangan teman-teman ya. Tidak bisa kita asal masukkan nilai 200, 300, tidak bisa ya. Dia ini ukurannya sembarang ya. Ukurannya sembarang seperti ini karena menyesuaikan kemiringan daripada kuda-kuda ya, atau kemiringan daripada atap. Jadi kalau ukuran ini di sini 30 derajat, kalau 40 derajat nih bisa 4 meter nih, bisa 3 meter lebih ukurannya ya. Nah, ini karena cuma 30 derajat jadi ukurannya hanya 2 sekian. Kalau 20 derajat bisa nggak sampai 2 meter teman-teman ya, bisa cuma 1 meter berapa. Itu tadi tentang derajat ya, ini yang paling utama yang teman-teman harus ketahui. Kemudian pada puncak di atas teman-teman daripada tiang ini ada satu balok yang masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam bagian daripada tiang yang mana jarak dari permukaan tiang ini ke bagian dalam daripada balok kecil ini adalah 3 cm ya, 1, 2, sampai 3 cm ya. Nah, itu namanya disebut balok nok ya, dengan ukuran 5x10 ya. Atau dia masuk kategori balok sekunder atau balok nomor 2. Meskipun dia masuk dalam kategori balok nomor 2, balok nok ini adalah puncak daripada atap ya teman-teman. Dia adalah puncak daripada atap. Yang kemudian dilapisi oleh genteng nok seperti ini ya. Yang kemudian di atasnya dilapisi oleh genteng nok seperti ini. Nah, ini dia balok nok ya teman-teman ya. Ini adalah balok nok yang warna grey di atas ini.
Nah, kalau saya lihat dari atas, teman-teman, jadi ternyata balok nok ini dia tegak lurus ya dengan kuda-kuda, teman-teman. Balok nok ini tegak lurus dengan kuda-kuda ya. Jadi kalau kuda-kudanya arahnya horizontal, maka balok noknya pasti vertikal. Ya, kalau kuda-kudanya arahnya dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, maka pasti noknya tuh atas ke bawah gitu. Kalau seandainya kuda-kudanya vertikal, maka noknya pasti horizontal. Karena dia tegak lurus ya. Paham? Nah, karena fungsi daripada fungsi daripada kuda-kuda ini kan untuk menopang, salah satunya untuk menopang nok ini. Seperti itu ya. Oke, ukuran kayu daripada nok ini adalah ukuran sekunder ya, sama seperti pada balok apit atau balok jepit ya, yaitu di satu tingkat di bawah struktur utama. Itu tadi balok nok, lalu teman-teman akan perhatikan di sini ya, ada balok warna merah muda seperti ini ya. Nah, balok warna merah muda ini ada jarak ya antara satu balok dengan balok lainnya ya. Itu paling dekat itu 80 cm ya. Standarnya 1 meter dan paling jauh tuh 120 sampai 125 cm ya. Atau 1 meter 20 sampai 25 cm. Itu disebut gording teman-teman ya, disebut gording. Jadi balok yang warna merah muda ini adalah gording ya. Dia nempel pas di atas kaki kuda-kuda ya. Gording ini adalah balok yang nempel pas di atas kaki kuda-kuda ya. Dengan ukuran 5 kali 10 ya. Dia termasuk kategori kayu sekunder. Sehingga ukurannya satu tingkat di bawah kaki kuda-kuda ya. Seperti itu teman-teman. Jadi gording ini dia start dari ujung paling bawah daripada kaki kuda-kuda ya. Kemudian naik ya berdasarkan jarak yang saya sebutkan tadi, yaitu 81 1 meter, 80 cm 1 meter atau 120-25 ya, seperti itu. Jadi antar gording jaraknya segitu. Dia terus naik ke atas teman-teman. Jadi dengan jarak yang saya sebutkan barusan ya, antar gording ya, sampai di puncak ya, sampai di puncak daripada kuda-kuda seperti itu. Dan seterusnya ini ya, seterusnya pada sebelah kiri juga sama ya. Sebelah kiri juga sama seperti itu. Nah, informasi aja buat teman-teman bahwa seandaikan jarak gording antara gording bagian nomor 2 bagian atas ini dengan tiang ini jaraknya nanggung ya. Jaraknya nanggung. Contohnya teman-teman bagi 80 atau bagi 100 ya. Bagi 100 antar gording, ternyata antara gording ini dengan tiang itu masih ada jarak 50 cm. Kan kejauhan ya, kalau dikasih cuma satu nanggung ya, jadi bentangannya terlalu dekat. Maka tidak apa-apa teman-teman bisa menambahkan lagi satu kayu yang harus mepet ya, harus mepet dengan tiang seperti ini. Ya, jadi teman-teman contohnya saya seandainya jaraknya terlalu ini, teman-teman bisa menambahkan satu di sini seperti itu. Anggaplah jarak antara gording ini dengan gording yang ini sama dengan ukuran pada gording di bawah, yaitu contohnya anggaplah teman-teman bagi per 100 cm ya. Dan ternyata jarak antara gording ini dengan tiang masih jauh. Nah, teman-teman bisa menambahkan lagi satu yang mepet dengan tiang seperti itu. Sehingga pada puncak bagian atas, jarak antar gording itu ternyata dekat sekali. Itu untuk kasus-kasus tertentu ya, bentangan-bentangan tertentu. Itu sebagai contoh saja. Oke teman-teman, kemudian perhatikan ini ada garis hijau seperti ini ya. Garis hijau seperti ini disebut kayu tahu ya, atau balok tahu. Ukurannya seukuran tahu saja teman-teman ya, seperti tahu-tahu kecil di pasar itu. Dan kemudian dia dipaku ke bawah ya, dia dipaku ke arah bawah seperti ini. Anggaplah dia dipaku ke arah bawah ya, jadi dia dipaku ke arah bawah seperti ini teman-teman ya. Nah ini dia. Yang fungsinya adalah untuk menahan ya, agar gording itu tidak terbalik ya. Dia kayu tahu ini ukurannya kotak seperti tahu kecil, yang fungsinya adalah untuk menjadi topang ya, penopang daripada gording ini agar dia tidak jatuh terbalik. Seperti itu ya, semuanya daripada gording ini ada kayu tahunya ya. Kemudian teman-teman perhatikan ini adalah penutup daripada kuda-kuda ya, yang dia nempel dengan gording ya, dan nempel juga dengan kaki kuda-kuda. Inilah yang disebut dengan lisplang ya.
papan lisplang. Papan lisplang ini keliling bangunan teman-teman, keliling atap ya. Papan lisplang ini keliling daripada atap ya, dia mengelilingi permukaan atap semuanya ya, atau sisi samping atap semuanya. Papan lisplang itu menggunakan kayu, dalam kasus ini menggunakan kayu ketebalan 3 cm ya, papan ya. Kayu papan tuh tebalnya 3 cm maksimal. Ada yang 4 cm tapi pesan ya. Jadi yang di pasaran biasanya maksimal 3 cm ketebalannya dan 30 cm lebarnya. Ya, jadi tebal itu dari garis ini ke garis ini ya, itu 3 cm. Minimal 2 cm ya, teman-teman. Ada juga yang 2 cm dan itu minimal ya. Dan ukuran dari atas ke bawah itu 30 cm ya, minimal 20 cm. Jadi ada yang 20, ada yang 25, ada yang 30 ya. Seperti itu. Nah, itulah papan lisplang teman-teman ya, ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri daripada kuda-kuda ini. Nah, kemudian di atasnya gording ini ya, di atasnya gording yang balok warna merah muda ini ada 2 garis seperti ini ya. Perhatikan, garis putus-putus itu dia memanjang sampai ke atas ya. Dia memanjang sampai ke atas, itu sejatinya adalah usuk ya teman-teman ya. Sejatinya adalah usuk ya. Nah, itu usuk itu ini keterangannya usuk ya, usuk atau kasau ya. Dia termasuk kategori kayu balok ya. Usuk ini kayu balok ya. Ini dan ini adalah yang garis putus-putus itu adalah usuk. Ya, dia berdiri di atas gording ya. Dia menggunakan balok kayu ukuran tersier ya, atau ukuran nomor 3 yaitu 57 di sini. Jadi kalau seandainya struktur utama menggunakan 510, struktur kedua menggunakan 57, maka usuk sebagai struktur ketiga menggunakan kayu 4x6 yaitu 1 tingkat di bawah 57. Paham? Dia harus dia 2 tingkat di bawah struktur utama dan 1 tingkat di bawah struktur kedua ya. Jadi ukuran kayu dengan struktur tersier atau struktur ketiga adalah 4 cm x 6. Yaitu di bawahnya 57 ini ya. Dan ini adalah standar yaitu 57 untuk usuk. Nah, usuk ini teman-teman dia ke belakang ya, ada usuk lagi, ke belakang ada usuk lagi, ke belakang ada usuk lagi gitu ya. Nah, jarak antar usuk itu 50 cm teman-teman ya. Jarak antar usuk itu 50 cm. Mungkin saya bisa melihatkan di sini kalau ada ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat. Sebelum ada ya, mungkin nanti di video berikutnya saja teman-teman akan melihat daripada usuk ya. Gording, usuk dan seterusnya itu nanti ada pada video berikutnya. Sementara ini kita masih perkenalan dulu ya. Yang jelas kayu usuk itu adalah kayu tersier. Nah ya, dia membentang dari atas tiang ini ya, dari sisi tiang. Perhatikan dari sini sampai ke bawah ya, dia searah dengan kaki kuda-kuda ya. Dia searah dengan kaki kuda-kuda dia ke bawah. Sedangkan gording ini dia tegak lurus dengan kuda-kuda ya. Dia tegak lurus dengan kuda-kuda atau berlawanan arah ya. Atau dia searah dengan nok ya. Nok dan gording itu tegak lurus atau berlawanan arah dengan kuda-kuda. Sedangkan usuk dia searah ya. Usuk dia searah dengan kuda-kuda. Dan jarak antar usuk itu ke belakang dan ke belakang dan ke belakang lagi itu antar usuknya 50 cm. Nah, kemudian di atas usuk ada balok lagi kecil-kecil seperti ini ya teman-teman ya. Perhatikan ini ya. Nah, balok kecil-kecil ini disebut reng ya. Dia menopang di atas usuk ya. Reng ini adalah susunan kayu teratas ya. Dia kecil sekali. Fungsi daripada reng adalah untuk menopang genteng-genteng ini ya teman-teman ya. Fungsi daripada reng adalah untuk menopang genteng-genteng. Ini ya keterangannya reng ya, kayu reng ukuran 3 x 4 ya. Jadi reng itu selalunya 3 x 4 ya, tidak pernah lebih kecil dari ini ya dan tidak pernah lebih besar ya. Cukup saja dengan ukuran 3 x 4. Mau struktur kuda-kudanya kecil atau besar, reng tetap menggunakan kayu 3 x 4 ya. Oke, jarak antar reng ini dengan reng di bawahnya itu menyesuaikan dengan ukuran genteng ya teman-teman ya. Ukuran genteng ya. Jadi rata-rata itu 30 cm. Rata-rata 30 cm ya. Tapi kalau gentengnya berbeda maka jarak reng pun bisa berbeda-beda sesuai dengan genteng yang akan digunakan. Tapi normalnya 30 cm. Oke teman-teman.
Nah, untuk lebar daripada kuda-kuda ini, dia mengikuti lebar daripada dinding ya. Oke, jadi dari as point atau titik tengah pasangan bata ini dari sini ke bagian tengah daripada sebelah kiri ini adalah as point ya, as point dinding kanan dan as point dinding kiri, yaitu as point itu berada di sini ya teman-teman ya, tengah-tengah sini ya. Nah, itu adalah 6 meter atau 600 cm. Oke, teman-teman. Sedangkan ketinggian 2 sekian, yang mana ketinggian ini menyesuaikan sudut kemiringan daripada atap atau kuda-kuda. Oke. Dan sudut kemiringan itu ditentukan oleh jarak ya sudut antara balok tarik dan kaki kuda-kuda. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Itulah struktur atap awal ya. Nanti kita yaitu diawali dengan struktur kuda-kuda yang kemudian kita akan melanjutkan ke materi-materi selanjutnya ya. Jadi demikian teman-teman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.